Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Dwi Kurniawan, Guru SMA Negeri 1 Cibeber, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak. Dalam video kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan fasilitator Bapak Abdul Somad SS MPD dan pengajar praktik Bapak Herdiai SPDI. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam modul 1.1.A8 ada beberapa pertanyaan yang saya tuangkan dalam video ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa anak hanya selembar kertas putih dan tugas kita mengisi lembar tersebut. Yang kedua, guru harus selalu berada di depan dan memberikan contoh. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif. Keempat, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Kelima, siswa sebagai objek pembelajaran. Keenam, pembelajaran dilakukan hanya di dalam kelas. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Di antaranya adalah: pertama, anak bukanlah kertas kosong, tetapi anak adalah kertas dengan penuh coretan samar atau buram sejak lahir. Kedua, guru harus bisa menjalankan peran ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Ketiga, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak terbatas pada aspek kognitif saja. Empat, harus adanya keselarasan antara karakteristik siswa dengan ketuntasan hasil belajar. 5. Siswa sebagai subjek pembelajaran serta guru berperan sebagai fasilitator. 6. Pembelajaran tidak harus selalu dilakukan di dalam kelas. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. Hal ini penting karena potensi dan kebutuhan belajar murid yang beraneka ragam. Hasil asesmen dapat saya gunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Tentunya, strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Seorang guru harus aktif mencari pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik, sehingga proses pembelajaran yang akan dihadirkan di dalam kelas tidak monoton, melainkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu dengan memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran,
sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya. Saya akan berusaha untuk menghambakan diri pada murid, artinya melayani setiap kebutuhan belajar murid dengan suci hati dan ikhlas agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keempat, melaksanakan pembiasaan positif guna menciptakan budi pekerti murid yang baik. Pembiasaan budaya positif sangat penting diberikan dalam proses pelaksanaan pendidikan, terutama di sekolah, guna membentuk generasi bangsa kita yang berkualitas, bermartabat, dan berkarakter. Kelima, melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan refleksi harus dilakukan untuk setiap metode pembelajaran yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak. Demikian video tentang modul 1.1.A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.